Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Walaupun sepertinya muka-mukanya ini masih muka-muka ngantuk ya. Tapi Pak harap kalau pagi itu semangatnya semangat pagi semua ya anak-anak ya. Sudah pada sarapan belum? Belum pada sarapan ya. Oke. Udah ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Pada pagi hari ini silakan kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Tanya. Oke. Ya, Bunga Lili silakan. Marilah kawan-kawan sebelum pelajaran kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pagi ini kita akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip desain interaktif ya berbasis website. Ada yang tahu nggak contoh dari user interface? Silakan. Saya, Pak. Ya, Diki silakan. Diki. Tampilan Google Meet. Tampilan Google Meet ini ya benar, bagus. Yang lain siapa? Google Chrome, Pak. Google Chrome. Ya, Danang, bagus Danang. Kalau di handphone ada ini apa di handphone? Tampilan Play Store, Pak. Tampilan Play Store. Ya, benar, Aksal. Itu tadi Diki, Aksal sama Danang. Ini Pak tandain dulu biar nanti nilainya bisa Pak kasih nilai plus. Nah, tapi sebelumnya Pak lihat dulu ya ini ya. Untuk kehadiran kalian ini Pak screenshot dulu biar sebagai bukti bahwa yang hadir ini ada sekitar orang 10 ya anak-anak ya. Nah, untuk materi hari ini kita berkaitan dengan prinsip-prinsip merancang suatu user interface ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip desain user interface. Ini kelas 12 multimedia. Sebelum kita memulai pelajaran, dia ada aturan yang harus kalian penuhi. Mic-nya tolong dimatiin pada saat pembelajaran. Nah, kemudian ada lagi ya kameranya tolong dinyalain pada saat pembelajaran. Kalau pada saat pembelajaran kameranya mati, Pak tidak tahu aktivitas kalian. Kalian sedang ngapain gitu kan. Kemudian ada raise hand. Kalau misal kalian ada pengen bertanya sama Pak, pada saat Pak menjelaskan ternyata ada pertanyaan dari kalian, itu silakan. Kemudian Pak harap pakai seragam ya, seragam sekolah yang rapi. Dalam berkata-kata Pak harap semuanya berkata-kata yang sopan dan jangan saling membuli. Nah, ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Kemudian kita akan membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, ini ada indikator pencapaian. Yang pertama itu memahami prinsip-prinsip desain user interface. Kemudian ada menjelaskan prinsip-prinsip desain user interface, menjelaskan penerapan, kemudian menentukan prinsip-prinsip desain user interface, kemudian ada menyimpulkan prinsip-prinsip desain user interface ya pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Di sini ada indikator pencapaian untuk keterampilan. Nanti kalian membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Menunjukkan hasil user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Nah, untuk materi pokoknya kita berkaitan dengan tujuan dan manfaat. Kemudian prinsip-prinsipnya ada user interface, perancangan template, menu, dan tombol ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang bisa nggak jelaskan yang dimaksud user interface itu seperti apa? Saya, Pak. Oh iya, Desri Putri ya. Ya, Pak. Desain di depan merupakan mekanisme komunikasi antar perangkat user dengan sistem, Pak. Oke, ada yang tahu misal contohnya seperti apa anak-anak? Oh ya, Diki, silakan Diki. Tampilan Google Meet, Pak. Oke, tampilan Google Meet ini ya. Apalagi? Tampilan Google Play Store, Pak. Tampilan Google Play Store. Oh ya, benar. Untuk di ini ya, untuk yang di handphone ya, Aksal. Tampilan Google Chrome, Pak. Oh, tampilan Google Chrome. Ya, benar ya. Semua aplikasi yang ada interaksinya antara sistem dengan user itu semuanya disebut dengan user interface. Kalau interaksinya tuh misal bisa berupa aplikasi, bisa berupa tampilan. Yang jelas ada interaksi antara kita selaku pemakai aplikasi dengan aplikasi yang kita gunakan. Ini tadi yang dijelaskan sama si Destri ya. Di antar muka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dan sistem. Nah, ini beberapa tampilan. Ini ada Windows, terus ada lagi Play Store ya anak-anak ya. Nah, tujuan dari user interface itu untuk menyesuaikan antar muka pengguna dengan tugas. Terus membuat antar muka pengguna menjadi efisien, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna,
memunculkan pernyataan-pernyataan yang dapat dimanfaatkan, kemudian memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pengguna. Manfaat dari user interface itu untuk menghubungkan dan menerjemah informasi antar pengguna dengan sistem. Ini coba dibaca dulu ya. Si Septi ya, coba Sep, dibaca dulu Septi. Prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat suatu antarmuka sebuah aplikasi: 1. User compatibility, 2. Product compatibility, 3. Test compatibility, 4. Workflow compatibility, 5. Consistency, 6. Familiarity, 7. Simplicity, 8. Direct manipulation, 9. Control, 10. YCYG, 11. Flexibility, 12. Responsiveness, 13. Investment technology, 14. Protection, 15. Age of learning, 16. Age of user. Oke, bagus ya, Septia. Ini ada user compatibility. Nah, ini maksudnya seperti apa ini? Ada yang bisa jelaskan ini? Ya, Dina, bagus. Silakan, Dina. Untuk user compatibility itu seperti ini, Pak. Kalau misalnya untuk anak-anak, user website interface yang kita buat harus sesuai dengan karakter anak-anak, Pak. Ini kan websitenya penuh warna, yang mereka sukai, Pak. Oh ya, kalau anak-anak jadi tampilannya harus anak-anak gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk orang dewasa, mungkin tampilannya lebih ke simple saja, Pak. Ya, yang dibilang Dina tadi benar ya anak-anak. Jadi menyesuaikan dengan karakternya. Kalau misal merancang sebuah aplikasi itu khusus anak-anak, jadi tampilannya harus menyesuaikan, harus indah, menarik, ada gambar-gambar nih. Kemudian ada product compatibility. Ini ada yang tahu seperti apa? Iya, Dina silakan. Dina lagi ya. Pak. Untuk product compatibility ini seperti ini, Pak, maksudnya. Ya. Misalnya kita membuat laporan atau lembar kerja di Microsoft Word itu, nanti apa yang kita cetak akan sama dengan tampilan yang ada di lembar cetak kita. Atau itu yang biasa kita sebut dengan product compatibility atau sesuai. Contohnya dalam menghasilkan report atau laporan, serta informasi yang detail dan akurat dibanding dengan sistem manual. Jika kita menulisnya dengan pena, hasilnya akan manual. Tetapi kalau Microsoft Word itu, apa yang ada di tampilan komputer, hasilnya akan sama dengan apa yang kita cetak. Ya, benar ya. Jadi untuk menghasilkan reportnya jadi lebih layarnya sama ya. Yang di layar komputer dengan yang dicetak sama. Bagus. Ini Pak kasih nilai plus lagi lah Dina ya. Compatibility. Untuk contoh untuk pilihan health, user akan langsung mengartikan itu untuk bantuan. Jadi harus sesuai, misal tombol insert, berarti insert itu untuk menyisipkan. Nggak mungkin kalau tombol insert itu berarti tombol update. Nah, ini ada workflow compatibility. Sistem harus diorganisasikan dengan baik sehingga dapat memfasilitasi transisi antara tugas dan user. Kemudian ada konsistensi. Jadi kalau Microsoft Word itu, Microsoft Excel, PowerPoint itu kan tampilannya sama yang atas. Jadi konsisten tampilannya, tidak berubah-ubah. Kemudian ada familiarity. Tampilannya mudah dimengerti ya. Kalian sudah sering gunakan. Contoh tampilan Google nih. Nah, kemudian ada simplicity, sederhana. Kemudian ada direct manipulation. Nah, ini maksudnya seperti apa ini? Ada yang bisa? Tuh, Ya, Pak. Ya, Danang, silakan. Tampilan skin pada pemutar musik, Pak. Usernya dapat melihat aksinya secara objek pada yang terlihat. Danang suka main game enggak? Suka, Pak. Suka main game. Main game apa? Mobile Legend, Pak. Mobile Legend. Ada skin-skinnya nggak di situ? Atau Ada. itu kan sama seperti itu. Jadi misal milih skin apa gitu kan. Nah, jadi bisa Ya, berubah tampilan. bisa terlihat kan cara langsung kita milih ini langsung muncul gitu. Oke, Danang bagus ya. Kemudian ada control. Kemudian ada swing, apa yang dilihat itu juga yang didapatkan. Kemudian ada flexibility. Ini kalau bikin aplikasi jangan lambat ya anak-anak ya. Usahakan responnya cepat ya. Kemudian ada invisible teknologi ya. Kalian tidak tahu betapa rumitnya program itu dibuat. Taunya pokoknya bisa jalan, bisa dipakai gitu ya, yang masuk dengan invisible teknologi. Protection. Kemudian aplikasi mudah untuk dipelajari. Aplikasi harus mudah digunakan. Jadi ada beberapa contoh. Nah, tampilan rumah. Nah, ini merupakan interface. Kemudian tadi ada yang bilang Play Store sih, Axal ya kalau tidak salah, Play Store. Tampilan katalog bisa juga, lembar kerja PowerPoint. Ini juga halaman web. Nah, ini untuk mengenal tampilan Google Site ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat suatu halaman media interaktif berbasis web. Jadi yang kita gunakan adalah Google Site. Yang harus kita pertama lakukan, kalian harus mempunyai user Google dulu ya. Ada yang sempat sudah pernah coba ini yang namanya Google Site? Pernah, Pak.
Ya, Danang. Silakan, Nang. Ini kalau Danang pengen presentasi, silakan di share screen ini, Nang, ke teman-temannya. Silakan Danang jelaskan ke teman-temannya, boleh? Sudah. Cara bikin user interface ini baru cari Google Site. Cara praktisnya kita lewat yang paling bawah site. Nah, lalu kita pencet site ini. Nah, otomatis akan masuk ke Google Site-nya. Kalian klik blank atau tampilan yang baru ini. Tambahkan layout, terserah kalian mau pilih layout yang mana nih. Kita akan pasang layout yang ini aja. Kalian tambahkan halaman untuk nambahin menu. Nah, ini tampilan menunya ini. Bisa kita tambahkan lewat text, tambahkan ini. Gimana cara nambahin gambarnya? Kita pencet aja di home tadi. Ini bisa tambahin gambar atau tidak video. Contoh ini, kalau ingin menambahin tombol, kalian geser ke bawah dulu, pencet button ini, kalian tambahkan, kalian tulis namanya, terserah. Contohnya saya tuliskan google.com. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini nanti ya. Ya, Danang, bagus ya, Nang ya. Nanti ini kan sudah jadi nih, misal Danang sudah rancang sudah sebagus mungkin kan. Jangan lupa di post ya, di publish, di review dulu sebelumnya. Di publish. Nah, itu preview ya anak-anak ya, biar tampilannya kelihatan sebelum di publish. Oke, silakan disilang dulu, Nang. Coba di publish, Nang, coba di publish. Di publish, address. Ya. Contoh aja nih, traffic. Oke, view, di bawah itu yang ada view, Nang, di bawah. View. Nah, ini alamatnya di URL itu. Nah, itu udah muncul di site Google smkbelajar.id/praktik/home ya. Ini anak-anak, ini alamatnya punya Danang tadi nih. Ya, Danang itu bagus ya, Nang ya. Berarti Danang ini sudah pernah bikin ya. Silakan di stop, Nang. Share screen-nya nggak apa-apa. Oke, anak-anak, itu ya. Jadi dari Danang tadi cukup jelas ya untuk membuat yang namanya Google Site. Nah, sampai sini kira-kira ada yang pengen ditanyakan enggak? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian Pak sudah nyiapkan sebenarnya tugas buat kalian. Nanti silakan kalian rancang. Pak sudah bikin grup di Google Class. Jadi tugasnya nanti Pak share di Google Class kalian. Sudah muncul? Muncul Sudah, ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Oke. Pak. Nah, ini Pak cek dulu ya. Ini ada anggota, ini kita nih. Ini ada beberapa, ini sudah gabung. Nah, ini tugasnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi bersama kelompok ataupun individu membuat suatu user interface media interaktif berbasis halaman web menggunakan Google Site seperti yang dijelaskan dan dicontohkan pada bahan ajar. Buat judulnya kelas Anda. Layoutnya seperti apa, bebas. Ada placeholder, ada tombol, ada Google. Menunya ada mengenai objek wisata ya. Objek wisata Morenim untuk home. Ada foto wisata Morenim. Kemudian di about itu ada biodata Anda. Ya, dirancang semenarik mungkin ya. Nih Pak share. Nanti ada tugas juga, tugas tertulisnya silakan dikerjakan juga di sini. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan tidak? Saya, Pak. Danang. Oh ya, Nang, apa Danang. Nang gimana? Pak, ngumpul tugasnya itu pakai link website yang kita buat tadi ya, Pak? Ya, link website yang sudah jadi. Cukup itu aja. Kalau bagian galeri ini kan Pak disuruh foto wisata Morenim kan ditambahkan. Nah, kalau kita tambahkan kayak apa tuh namanya kesenian daerah sama kuliner tidak apa-apa, Pak? Silakan. Nah, nanti dibikin aja tambahin menu, tidak apa-apa. Bagus ya, Danang. Sampai sini cukup. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan. Yang bisa menarik kesimpulan pada saat pembelajaran ini, silakan anak-anak yang bisa. Ya, Diki, silakan Diki. Untuk kesimpulan hari ini, pembelajarannya menggunakan user interface. Jadi user interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna user dengan sistem. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kita sudah mengenai prinsip-prinsip desain interaktif berbasis website. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah Google Site. Bagus. Jadi yang dijelaskan Diki itu sudah ini ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk hari ini Pak rasa cukup. Untuk pembelajaran hari ini kita dapat menarik manfaat. Kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita berdoa dipimpin sama, ayo Bunga Lili atau Bunga Tri, boleh? Itu Bunga Lili. Bunga Tri? Tanya. Oke. Ya, Bunga Lili silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Untuk pelajaran pagi hari ini Pak rasa cukup. Jadi terus semangat. Coba angkat tangan. Semangat.
Ayo semangat. Oke, semangat terus ya anak-anak ya. Nah, sekian dari Pak. Nah, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya anak-anak, semangat. Semangat, Pak. Alhamdulillah.